Assalamualaikum, selamat pagi semuanya Nana Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita memasuki bab 2, yaitu mengenai cerita fantasi. Nah, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita fantasi. Yang ketiga, menelaah struktur bahasa cerita fantasi. Yang keempat, menyajikan cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah siswa mampu menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, langsung saja untuk pada video kali ini Ibu akan menjelaskan yang pertama, materi pertama itu mengenai mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Ibu akan menjelaskan apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bersifat imajinatif atau hayalan semata. Fiksi itu apa? Nah, fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata. Nah, biasanya dalam cerita fiksi itu, ada kekuatan-kekuatan magis ataupun keajaiban-keajaiban. Apa contoh dari cerita fantasi? Nah, Ibu beri satu contoh, yaitu tentang contohnya seperti cerita kartun Doraemon. Nah, kalian pasti tahu ya, kartun Doraemon. Nah, di dalam cerita kartun Doraemon itu biasanya ada cerita-cerita yang mengandung cerita fiksi. Contohnya apa? Doraemon itu ya, dia memiliki kekuatan. Kekuatannya di mana? Di kantong ajaibnya. Dia bisa melakukan apa saja. Nah, dari cerita tersebut itu semua termasuk cerita fantasi. Ya, anak-anak Ibu, kita akan membahas unsur-unsur intrinsik pada cerita fantasi. Yang pertama itu adalah tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gagasan atau ide pokok pada sebuah cerita. Yang kedua itu adalah latar. Nah, latar ini terbagi lagi. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat terjadinya ya, suatu kejadian. Latar waktu ya, kapan kejadian itu terjadi. Suasana, nah latar suasana itu suasana bagaimana suasananya, apakah sedih, bahagia. Nah, itu dia latar. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan ini terbagi 3 ya. Tokoh itu terbagi 3. Ada tokoh antagonis. Apa itu tokoh antagonis? Tokoh yang mempunyai sifat jahat. Kemudian tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mempunyai sifat baik. Nah, apa itu tokoh tritagonis? Nah, yaitu sebagai tokoh pendukung. Yang keempat adalah alur. Nah, alur ini terbagi 3 juga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima itu adalah sudut pandang. Jadi sudut pandang dari penulis. Apakah penulis tersebut sebagai pelaku utama atau sebagai pengamat. Yang terakhir itu adalah yang keenam, amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pada sebuah cerita. Cukup sekian penjelasan Ibu hari ini tentang cerita fantasi. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.